Mari sama-sama kita mendengar sambutan dari Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pumanto, sekaligus membuka acara rapat kerja Herald Indonesia dan motivation speech. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukurilillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati, yang saya banggakan sahabat saya Dirut PT Herald Indonesia, Bapak Rashid Al-Farizi, biasa dipanggil Pak Aci. Yang saya hormati Dirops PT Herald Indonesia, Pak Aswad Syam, ini sahabat saya juga. Yang saya hormati pengurus SMSI Sulawesi Selatan, Bapak Aco Mapangandro, dan Pak Dolnest, Pak Dul, ternyata namanya nama barat-barat, saya baru tahu ini. Keluarga besar Herald Indonesia yang saya hormati, baik yang daring maupun luring, saya bersama Kepala Dinas Pariwisata yang tadi mewakili kami, dan tentunya GM Hotel Mercure. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf saya karena tadi saya jadi tuan rumah FGD yang diselenggarakan oleh KPK, mengundang semua pemerintah provinsi se-Sulawesi dan kota, dan dipilih Makassar. Jadi tadi belum selesai saya ke sini karena sebentar KPK akan memberikan FGD juga di DPR. Ya, saya juga harus hadir di DPR di Kota Makassar. Bagi saya seorang arsitek yang kebetulan dipercaya memimpin kota ini. Perusahaan yang profesional itu bagi saya lihat dari logonya. Ya. Logo H dari Herald ini luar biasa artinya, walaupun saya sendiri belum pernah dijelaskan soal itu. Ya. H itu atau each ini adalah sebuah font yang dikemas menjadi simbol types-nya Herald adalah sesuatu yang terlihat berpikir luas, berpikir ke depan, dan berpikir inklusif. Kata Herald sendiri, kalau Herald itu sangat terkenal di Eropa, ya, Herald Tribune, ya, Singapura juga punya Herald Tribune, ya. Nah, sehingga kata Herald secara internasional tentunya tidak lagi sesuatu yang baru, tapi justru sesuatu yang sudah mengakar dalam peradaban Eropa, terutama peradaban media Eropa. Teman-teman yang saya hormati, keberadaan sebuah perusahaan media yang multimedia lah ya, ada videonya, ada berita media sosialnya. Jadi yang terintegrasi adalah memang merupakan sebuah tuntutan zaman. Dulu tentunya media-media mainstream menjadi pilihan utama. Sekarang media mainstream sisa 4%. Nah, kenapa saya tahu? Karena sering ke survei. Ya, kebetulan survei politik pasti disukai ukuran-ukuran media jadi kekuatan besar. Kemudian televisi memang sekarang masih menapak paling tinggi, tapi sekarang beralih diganti dengan media sosial video. Nah, sehingga saya yakin persis di perhelatan politik kali ini perusahaan-perusahaan media yang mengutamakan integritas, integrasi antara semua media bukan mainstream, ya, saya kira ini akan unggul, dan inilah momen-momen keunggulan pada saat di momen politik kali ini. Tentunya hari ini dunia
dalam framing berpikir masyarakat dunia, yang pertama adalah karena arus informasi yang begitu cepat, deras, dan padat. Sampai-sampai viral kali ini bukan lagi harian, tapi sudah menit viralnya. Dulu kita viral satu hari, berita viral satu hari, oh itu dibicarakan terus. Sekarang tidak. Jam hari ini, viral hari ini, jam berikutnya, viral berikutnya, baku tindis itu viral. Bahkan saya lihat bukan jadi viral lagi, sudah jadi spiral mi. Ya. Tak putar-putar mi, kira-kira begitu. Nah, sehingga ini perlu dicermati bagi Herald Indonesia untuk terus berkembang secara nasional dan terus di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Karena sekarang itu di dalam kelebihan yang begitu besar dari media sosial, juga ada hal yang cukup melelahkan masyarakat dunia hari ini, ya tidak lepas dari juga masyarakat Makassar, yaitu biasnya informasi atau boleh dinamakan fake news atau hoax. Nah, maka dengan itu referensi-referensi Herald sebagai media yang berintegritas itu sangat dibutuhkan. Contoh, sekarang di Pilpres, di Pileg kali ini banyak sekali survei. Tapi bagi saya hanya 2 referensi survei saya. Ya. 2. Satu survei dari Litbang, salah satu koran terbesar Indonesia, karena dia pasti tidak ada konflik interest di situ karena tidak ada yang order. Terus satu surveyor yang saya yakini selalu menjadi patokan saya secara pribadi. Ini relatif, subjektif. Kenapa? Karena media-media ini menolak menjadi surveyor ini menolak survei pesanan. Nah, sehingga independensi dari nilai-nilai survei itu menjadi bahan dasar yang paling utama untuk membangun brand image itu. Banyaknya itu surveyor. Tapi saya biar survei apapun saya tidak terlalu percaya. Karena trust saya hanya pada 2 survei. Kalau 2 survei itu mengatakan, dan hampir sama 2 survei ini. Nah, ini salah satu contoh. Saya kira juga berlaku pada media. Dengan semakin cerdasnya masyarakat dunia, termasuk masyarakat Makassar, saya kira ini adalah kesempatan sekaligus tantangan bagi Herald Indonesia. Apa yang kurang di Herald Indonesia? Logonya udah bagus, warnanya sudah bagus, walaupun saya tidak singgung soal politik, tapi warnanya memang bagus ya. Merah putih itu warna Indonesia, warna selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak. Ya, jangan salah paham kok dong. Ya, tapi kalau kita salah paham tidak apa-apa Ji. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, SDM. Siapa yang mempertanyakan kualitas teman-teman semua? Ini semua adalah teman-teman wartawan senior yang sangat berpengalaman, termasuk dalam pergulatan politik dimanapun, terutama di Sulawesi Selatan. Jadi sudah tamatlah semua secara experiences. Nah, sisa bagaimana kita melihat tantangan ke depan ini secara cermat, detail, dan betul-betul fokus. Ya, coba kita lihat, kita belajar dari berita Gaza misalnya, ya, dengan Israel dan Palestina, Hamas. Coba kita lihat, luar biasa. Saya lihat framing gitu. Coba kita lihat dengan Piala Dunia. Saya lihat, beda sekali cara shootingnya. Ya. Jadi antara Liga BRI dengan Piala Dunia beda sekali. Ya. Saya lihat, jadi cara shootingnya saja itu beda. Artinya teknik menangkap peristiwa itu beda memang. Tapi bagi orang awam tidak melihat perbedaan itu. Nah, sekarang masyarakat sudah akan mulai mampu melihat perbedaan-perbedaan tampilan itu. Nah, sehingga saya kira tantangan bagi Herald Indonesia untuk unggul ke depan, karena sekarang ini memang orang banyak latah membuat media juga, pokoknya yang penting media. Nah, jadi sekarang yang akan unggul dan keluar sebagai top of mind adalah media-media yang punya kemampuan mendeteksi dini terhadap tren-tren yang tumbuh dan berkembang di pikiran-pikiran masyarakat. Nah, sehingga saya berharap Herald Indonesia akan menjadi referensi, mau referensi politik, referensi sosial tentang nilai-nilai sebuah komunitas, baik itu komunitas perkotaan, komunitas negara seperti Indonesia,
maka orang akan melihat ke Herald Indonesia. Kalau dilihat misalnya suasana batin misalnya, anggaplah kemarin, ya kenapa saya sangat konsen tentang listrik. 3 orang meninggal, banyak kerusakan elektronik. Katanya kota dunia baru mati lampu. Kan itu saya harus jadi konsen betul. Ya. Ternyata perasaan itu cukup mewakili 1,5 juta perasaan penduduk Kota Makassar. Dan salah satu statement yang kemarin kita dapat adalah akan ada kompensasi tentang pembayaran. Itu kan saya tuntut, harus ada kompensasi. Ya. Nah, saya berharap, ya saya kasih tahu caleg-caleg, mestinya kopi berjuang masyarakat ini orang mati lampu, di situ tanpa kampanyemu. Tapi tidak ada tuan caleg yang mengambil momen itu. Malah lagi karena tidak kuasai ini barang-barang. Ya. Saya sampaikan teman-teman, ini emosi masyarakat. Ya. Bagaimana masyarakat menderita, bisnisnya rusak karena alatnya rusak karena tegangan yang tidak menentu. Nah, persoalan tegangan, dan alhamdulillah kemarin semua direksi PLN termasuk salah satu EVP Vice President PLN Pusat juga ada. Jadi saya melihat memang sekarang alhamdulillah sekarang sudah 2 hari tidak mati lampu nih. Ya. Nah, ini gunanya kita siapa tahu ternyata PLN juga sudah berusaha untuk membuat hujan buatan dan usahanya luar biasa dengan teknologi yang terbaru. Nah, kita kan baru tahu juga. Nah, cuma saya bilang memang Pak, gara-gara PLN ini saja contoh isu paling hangat. PLN itu kalau terlambat langsung dicabut listriknya orang. Jadi masyarakat juga apapun alasan PLN, pokoknya ada listrik, kenapa kau matikan lampuku? Karena jadi perasaan yang sama itu akhirnya menjadi terstigma di masyarakat bahwa kalau misalnya kita tidak mau tahu mau air kurang, mau angin kurang, tidak ada urusan. Nah, makanya harus ada kompensasi soal itu. Nah, maka dengan itu saya berharap catchment informasi dari Herald menjadi lebih tajam, dan saya kira jangan juga meninggalkan hal-hal yang kritis. Ya. Pemerintah kota ini sangat butuh kontrol sosial dari teman-teman media. Dan salah satu yang saya paling respon adalah kritikan teman-teman media. Saya tidak pernah tahu SKPD saya dibawa berjalan seperti apa. Ya. Sekuat-kuatnya saya dengan informasi yang saya dapat, tentunya lebih tajam itu informasi media. Saya bahkan teman-teman, kalau kadang-kadang pernah ada yang rekam orang pungli, Pak Wali bagaimana ini? Mediakan. Saya suruh mediakan malah. Oh, viral dia. Saya ketawa, kenapa orang bilang kasihannya Pak Wali, tidak saya suruh itu. Kenapa supaya saya bisa ganti itu orang? Ya. Ada alasan saya secara publish, ya. Orang ini memang bersalah, ada rekamannya. Ya. Supaya hukum publik itu tegak. Nah, yang menegakkan hukum publik itu adalah media. Media-media selalu membela kepentingan publik. Kalau seperti itu, insya Allah Herald Indonesia akan dicintai masyarakat Kota Makassar dan menjadi top of mind. Bahkan di Makassar, di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia. Seperti logo, saya selalu respect sekali dengan logo itu. Hanya, ya, apalagi aja suka bikin hahaha, ya, ku tahu ke wajib tahu kan sudah bikin hahaha, ya. Nah, jadi seperti itu barangkali sedikit share dari saya. Dan pemerintah Kota Makassar itu cukup besar membelanjakan soal media. Karena saya ini media minded, tidak akan mungkin Makassar ini berkembang dan tersosialisasi di nasional maupun di internasional kalau tidak dibantu sama media. Saya yakin itu. Saya ini media minded. Alhamdulillah, setiap kita punya acara besar selalu masuk, misalnya acara 17 Agustus kita masuk photo of the day di dunia, foto terbaik di dunia hari itu. Kita acara otonomi daerah masuk juga, rupanya teman-teman Reuters yang kasih masuk. Ya. Kita punya floating ship untuk karantina terapung, viral di dunia. Kita punya Mnet, viral di Al Jazeera, viral di CNN, CNA, seluruh dunia. Nah, coba kalau tidak ada media. Coba kalau kita sendiri berusaha bikin media sendiri. Ya, karena apalagi Herald Indonesia sudah media nasional
yang lahir dari Makassar. Sebuah visi besar yang luar biasa. Ya, besok-besok nanti ada Herald berbahasa Inggris, berbahasa Cina, kenapa tidak? Karena kebutuhan seperti itu akan. Nah, dan saya lihat memang sekarang media itu kekuatan kata menjadi penting. Jadi tidak banyak beritanya, tapi kuat katanya. Jadi keywordnya menjadi penting sekali. Bahkan sudah menghampiri quote. Ya quote. Nah, misalnya, tidak usah bisa sebut, ada salah satu di Instagram itu selalu saya baca. Padahal kata-katanya satu kalimat saja. Ini. Nah, ya sekarang lagi tren. Berhasil membangun image dan berhasil membangun top of mind dalam struktur tertentu. Saya kira demikian. Selamat kepada Raker PT Herald Indonesia, baik yang dari maupun luring. Selamat kepada Pak Haji dan Pak Aswa dan teman-teman semua. Dan insya Allah saya doakan Herald Indonesia terus berjaya menjadi top of mind. Kalau saya lihat tadi requestnya progres daripada subscribe-nya, saya kira luar biasa sekali ya. Karena Herald ini lahir relatif masih muda, tapi muda bukan berarti harus menunggu tua baru. Ternyata baru masih muda tapi sudah sangat punya positioning kuat di persaingan media-media di Indonesia, terutama di Kota Makassar. Semoga sekali lagi rapat kerja ini menghasilkan item-item penting untuk perkembangan Herald Indonesia baik hari ini maupun masa depan, karena masa depan ini betul-betul unpredictable, tidak ada yang bisa memprediksi kecuali kalau kita punya lead bank yang cermat melihat coding sosial, coding politik yang ada. Nah, bahkan kadang-kadang kalau kita lihat di EI diramalkan tanggal 23 November Perang Dunia Ketiga, ya bikin gelisah juga kita, ya. Mudah-mudahan itu hoax, ya. Dan kita lihat bagaimana misteri perang Gaza yang luar biasa dan bagaimana reaksi dunia yang luar biasa, dan akhirnya di situ dilihat bahwa ini bukan persoalan Tuhan, tapi ini persoalan kemanusiaan. Jadi bukan persoalan perbedaan ketuhanan, tapi ini perbedaan terhadap paham-paham kemanusiaan. Demikian, sukses selalu kepada Herald Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Pak Wali Kota. Ya, itulah tadi sambutan sekaligus pembuka acara kita pada hari ini. Terima kasih Pak Wali sudah menyempatkan hadir di rapat kerja kami pada hari ini. Agenda selanjutnya itu kami akan diambil alih langsung oleh host kita dalam acara motivasi speech. Pada Bapak Aswad kami persilahkan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Makassar, Muhammad Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto yang telah menyempatkan hadir di tengah tugas-tugas beliau yang saya kira seabrek tadi mendampingi juga KPK dan sebentar lagi akan hadir di DPRD Kota Makassar. Nah, saya kira teman-teman sekalian, Pak Wali Kota Makassar ini beliau adalah seorang arsitek dan saya kira sangat paham dengan teknologi. Nah, kita mungkin sebagai media yang tentunya akan bergerak ke futuristik, ke masa depan, tentu kita apalagi membutuhkan masukan-masukan dari beliau, pandangan-pandangan beliau terhadap bagaimana media masa depan, khususnya dari sisi teknologi. Beliau memang punya visi teknologi untuk masa depan, tapi beliau tetap mengakar di kearifan lokal. Kita tahu bahwa di Makassar ini beliau banyak menciptakan jargon-jargon yang berbau kearifan lokal. Saya kira beliau melangkah ke depan tapi tetap tidak meninggalkan kearifan lokal. Kita
tahu ada Tangkasaki dan sebagainya. Nah, sekira ini yang kita butuhkan dari Pak Dani. Silakan Pak. Tes. Terima kasih Pak Aswad. Teman-teman sekalian, di dunia ini banyak orang jago. Di dunia ini banyak orang cerdas. Terus apa yang membedakan kita? Identity. Maka saya membawa Makassar itu bukan menjadi kota, bukan hanya sekadar kota kosmopolitan, bukan. Tapi saya ingin membawa Makassar itu ke depan, Makassar. Apa? Semakin Makassar. Karena dengan seperti itu, kita akan mampu unggul dari kota-kota apapun di dunia. Pada saat pertama saya belajar tentang Smart City, sebelum jadi wali kota, saya juga membantu wali kota sebelumnya, jadi saya banyak mewakili Makassar di event-event Smart City. Nah, begitu saya jadi wali kota, maka saya ingin meramu Smart City itu bukan sekadar Smart City yang seperti ada di dunia. Karena saya melihat ada bahaya tentang Smart City. Bahaya apa? Orang menjadi equal, menjadi sama semua. Tipenya sama, formatnya sama, perilakunya sama. Padahal karakter kita berbeda. Maka saya merancang sebuah teknologi, sistem teknologi yang namanya Sombere and Smart City. Orang ketawa waktu itu. Kenapa bahasa Inggris digabung sama bahasa Indonesia? Tapi tahukah kita teman-teman sekalian, dari 10.000 kota di dunia, 141 yang diakui jadi Smart City. Jadi saya bayangkan 10.000 kota di dunia yang listed di Smart City Index itu hanya 141. Dan Makassar listed di 114 di dunia. Bisa dicek apakah ada Bandung? Tidak ada namanya. Ada Surabaya? Tidak ada. Yang ada Jakarta. Sebelumnya kita pernah ranking 80, tapi waktu itu masih 102. Itu tahun 2019. Tapi sekarang kita 114, semakin banyak kota diakui jadi kota Smart City. Nah, ternyata gara-gara kata Sombere itu, saya diundang hampir ke seluruh dunia. Ini sebenarnya saya harus pidato di sidang WHO di Jenewa, mestinya. Dan saya harus menjadi leader untuk Indonesia di Barcelona, di pameran terbesar di FIFA Barcelona, pameran terbesar teknologi IT di dunia. Saya pernah ke sana. Waktu itu saya sama Pak Ridwan Kamil yang diundang, sama Pak Ahok tidak hadir. Tapi saya tidak datang. Kenapa? Ya, posisi saya sekarang jomblo. Saya tidak ada punya wakil lagi. Sebentar lagi sekda saya pensiun. Periodikal atau fase-fase pemilu sudah masuk. Kerawanan semakin meningkat. Saya memilih tetap ada di kota untuk menjaga kota ini betul-betul kondusif dan damai menjelang pemilu. Tapi apa saya ingin cerita bahwa kita sangat disegani gara-gara satu kata namanya Sombere. Saya lukiskan dalam bahasa Inggris. What is the Sombere? Sombere itu saya lukiskan dengan 3 kata secara bersamaan, tapi itu tidak cukup. Sombere itu adalah the great hospitality, the great humble, dan the great brotherhood. Banyak kota-kota di dunia itu humble. Banyak kota-kota di dunia hospitality-nya bagus. Tapi brotherhood-nya tidak terbangun. Anda boleh 1 hari di Makassar, ketemu orang Makassar, Anda sudah dianggap saudara, sari batang. Ya, karena kenapa? Kita sama-sama makan dengan dia, kita ngobrol. Jangankan 1 hari, 1 jam saja Anda bisa jadi saudaranya orang Makassar. Begitu hebatnya orang Makassar. Yang saya jual adalah Makassar. Maka teman-teman sekalian, konten lokal atau local wisdom itu jangan kita tinggalkan. Dan Sombere itu saya pernah diundang Presiden Obama tanggal 17 Februari 2016, masih ada di di YouTube itu, di Google. Waktu itu ada namanya TPP, Trans-Pacific Partnership, zamannya Obama. Dibubarkan zamannya Trump. Jadi ada event namanya
US ASEAN Leader Summit di Palm Spring, Pak Presiden hadir, semua Presiden ASEAN hadir dan Obama. Saya di San Francisco, namanya US ASEAN US ASEAN Business Council. Ya. Jadi saya hadir di situ, Pak Presiden dari Palm Spring gabung. Yang bicara 4 orang, Pak Jokowi, Pak Tom Lembong waktu itu dia BKPM ya, BKPM. Kemudian Dino Patijalal dan saya. Tahu enggak di depan siapa kita bicara? Di depan CEO seluruh dunia, termasuk Zuckerberg, termasuk Tony Fernandes, karena itu dua saya tahu. Ya ada tuh Visa, CEO Visa, CEO General Electric, CEO BP, Mitsubishi Petroleum. Kan kita tidak kenal. Yang kita kenal cuma ada foto-fotonya sama Tony Fernandes. Zuckerberg itu belum selesai dia keluar. Tapi bicara di 200 CEO seluruh dunia tidak gampang. Ternyata apa yang mau dengar? Sombere. Ya. What is sombere? Ya. Nah, ternyata pesona kita secara menunjukkan luar biasa. Saya ini bahasa Inggrisku jelek. Tapi karena saya lihat saya satu podium sama Duta Besar Amerika untuk ASEAN, kedua adalah Menteri Kelistrikan dan Perhubungan Thailand perempuan, kemudian yang ketiga CEO-nya General Electric dengan saya sebagai wali kota. Saya lihat Menteri Thailand itu gugup. Kenapa? Karena dia hadapi CEO seluruh dunia itu. Dia pegang itu sampai ditegur sama excuse madam, jadi ditepuk dia supaya selesai, tapi dia gugup terus. Nah, yang nonton saya ada Om Cuya juga ikut, ya saya bawa beberapa orang, ada salah satu ketua IAP Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, saya juga undang sama-sama mendampingi saya, terus ada Pak Dino Patijalal. Pak Dino Patijalal yang nonton semua peristiwa itu. Ya. Jadi saya terangkan, orang tidak kenal Makassar, apa Makassar? Cuma saya bilang, my name is Muhammad Ramdan Pomanto, very long name. Everybody call me Dani Pomanto. Saya tanya, kau tahu di mana Indonesia? I'm from Indonesia. Saya kasih lihat. Kebetulan kan persaingan Cina sama Amerika. Saya coba lihat. Biasa kan kalau peta itu selalu kita di pinggir. Saya bilang, we have the different angle. Kalau kita mau lihat kita punya globe, saya putar globe-nya. Nah, kau lihat ini pandangan baru kita. Ini bukan dunia baru, cuma kita angle-nya yang baru. Coba kau lihat. Ternyata antara dua kekuatan yang saling bersaing, Cina dan Amerika, kalau mau damai itu mestinya ketemu di tengah. Itulah Indonesia. Nah, saya zoom Indonesia. Kau lihat di mana saya tinggal. Sebuah pulau yang sangat uniquely island. Kenapa? Bentuknya seperti font. Seperti K. Untungnya jadi bentuknya seperti key. What the meaning the key island? The key of world. Kan kunci-kunci dunia saya bilang. Mulai dia tepuk tangan, ya. Saya bahasa Inggris saya tidak tahu itu di Poci itu apa bahasa Inggrisnya. Kulupai. Saya bilang Makassar itu the center point of Indonesia. Makanya ada istilah center point Indonesia. Kalau dilipat peta tidak pada titik tengahnya, kira-kira di bawah titik tengah. Kan Poci saya lupa. Apa itu bahasa Inggrisnya Poci? Tapi saya tunjuk-tunjuk saja. Nggak ada yang tahu di sini. Ya. Dan kalau di bawah Poci saya bilang, di situ adalah kehidupan yang sesungguhnya. Baru saya kunci, the strategic positioning is the best to making businesses. Jadi justru strategi positioning yang sangat strategis itu sangat baik untuk membuat bisnis yang baik. Nah, ternyata apa yang dia ingin dengar? Sombere. Ya. Saya pembicara utama di Smart City Australia pertama sekali. Jadi saya sengaja di sesi terakhir. Saya pikir sesi terakhir itu selesai. Ternyata semua pembicara yang di ruang-ruang itu kumpul di tempat saya. Dari Norwegia, dari apa. Jadi saya satu sesi sama Mayor of Christchurch, Wellington. Ya. Ternyata dia mau dengar. Yang hostnya itu dari CNN Amerika. Ternyata dia bilang, Mr. Dani, langsung tegur saya punya nama kecil.
Kita mau dengar itu, what's this Sombere? Ya, hanya Sombere dia mau dengar. Berita ini tidak pernah di cover oleh teman-teman di lokal, tapi sesungguhnya Sombere ini sekarang menjadi idiom. Saya tahun kemarin saya hadiri World City Summit di Singapura. Ternyata clue kita sudah dipakai. Kan Sombere Smart City itu kira-kira dalam bahasa filosofinya when high touch meets high tech. Itu dipakai sekarang. Jadi ketika sentuhan yang tinggi itu kan budaya Sombere. Itu bisa bertemu dengan teknologi yang tinggi. Ya. Contoh, saya biasa dulu waktu namanya Rising, RISING, 50 tahun peringatan hubungan bilateral Singapura dan Indonesia. 5 pembicara dari Singapura, 5 dari Indonesia. Saya, Dewi Puturna Anwar, Duta Besar, ada 2 lagi profesor. Ini Profesor Mamumbani yang puji-puji Pak Jokowi itu. Jadi 10 kita naik. Jadi 5 dari Singapura, 5 dari nah saya cerita tentang itu Sombere. Saya bilang Smart City, bagaimana sesungguhnya Smart City tujuannya adalah membuat city smart. Dunia bikin seperti itu, tapi Makassar lain. Sombere Smart City akan membangun bagaimana city itu Sombere dan smart. Jadi sosialnya, nilai keramahannya ada di situ. Nah, salah satu contoh, ini banyak mencerita aku tentang bagaimana lokal itu menjadi branding yang membuat karakter kita menjadi lebih kuat dan membuat identitas kita tidak hilang dan kita mampu bersaing di dunia, malah di dunia. Ya, saya bilang ini Sombere ini luar biasa kata-katanya. Salah slang saja itu lain artinya. Ya, jangan coba-coba bilang baru kita pisahkan. Wah, itu lain artinya. Orang itu begitu. Apalagi kalau kita ulang-ulang, ya. Misalnya Indonesia Raya atau apa, baru kita ulang-ulang kan, wah bahaya. Kalau diulang itu kata akhirnya Sombere, waduh, lebih cilaka kita nanti. Oh begitu ya. Saya bilang very sensual word, saya bilang begitu. Sangat sensual itu artinya. Tapi kalau kau pas kau punya slangnya, insya Allah itu artinya dalam sekali. Saya kira itu contohnya. Nah, saya kira Herald perlu pakai quote-quote dan idiom-idiom lokal, ya. Saya Japarate, semua saya pakai Sombere Smart City, Tangkasaki, Pattasaki, semua itu kita pakai, ya. Dan alhamdulillah itu jadi orang tanya Sombere. Jadi banyak orang akhirnya sudah paham tentang nilai-nilai itu. Saya kira demikian Pak Satya. Ya, baik. Makasih banyak Pak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Saya kira yang bisa kita petik di sini adalah the power of Sombere. Bagaimana beliau melanglang buana ke dunia dengan membawa kearifan lokal. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak atas kehadirannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa mendengarkan wejangan-wejangan beliau kembali. Terima kasih, saya kembalikan ke host. Silakan.